Ini indikator yang pertama. Pembelajaran yang berfokus pada anak, bukan berfokus pada guru, ya. Dan sekarang mudah-mudahan dengan gerakan ini kita sudah pada mulai berusaha gitu ya. Walaupun memang nggak bisa cerep gitu melakukan perubahan, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu ya. Yang penting nanti targetnya tercapai. Nah, kemudian yang kedua ini pendidik yang reflektif. Yang reflektif itu artinya yang terus mau melakukan perbaikan. Teman-teman di sekolahnya sudah ada kombel? Sudah? Halo? Sudah. Baru sarapan? Apa kecapean tadi habis goyang odor-odor ya? Sampai suaranya nggak ada. Oke, udah pada ada kombel? Udah. Nah, kenapa kombel ini didorong? Harapannya proses refleksi di antara pendidik di satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan itu dapat terjadi terus-menerus. Kadang-kadang ketika kita di kelas, aduh si anak ini kok susah banget disuruh nulis ya, dia nggak mau aja. Mungkin guru lain punya pengalaman bagus menghadapi anak ini, karena biasanya ada anak yang nurut sama guru A gitu ya, ada yang dia tidak nurut sama guru yang lain. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu melakukan refleksi diskusi dengan para guru baik yang ada di sekolahnya atau mungkin di gugus atau di KKG gitu ya, atau kalau kepala sekolah di K3S gitu. Nah, upaya untuk apa itu? Untuk mendapatkan solusi-solusi perbaikan yang bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ini adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Sekarang kepala sekolah perannya sudah ada transformasi. Kepala sekolah bukan hanya sebagai manajer di sekolah, tetapi mereka sebagai apa? Sebagai pemimpin pembelajaran. Mengapa kepala sekolah perlu menjadi pemimpin pembelajaran? Orang kepala sekolah ini sebagai leader di sekolah, betul ya? Harusnya kepala sekolah ini dapat melakukan pembinaan ke guru-guru terkait dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan, sudah efektifkah atau tidak. Makanya kepala sekolah juga harus paham bagaimana mengimplementasikan transisi PAUD SD di sekolah. Oke, kemudian yang keempat, ini iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Bapak dan Ibu kemarin didorong-dorong untuk membuat SKTPPK, betul ya? Majalengka sudah berapa persen Pak capaian SKTPPK satuannya? Sudah 100% kan? 100%? SD udah 100. Oke. Yang PAUD? Yang SD memang kan kemarin ya targetnya ya? Di bulan Februari Maret ya waktu itu ya. Ya, kalau di PAUD Agustus harapannya 100%. PAUD masih ada yang kesulitan untuk buat SKTPPK? Oke, nanti bisa didampingi. Bisa minta bantuan, tolong sama distrik ya. Di tiap kabupaten kota ada kapten gitu ya. Kemudian ada teman-temannya juga yang sudah berhasil, tinggal silahkan saling berbagi informasi apa yang menjadi kesulitannya. Kemarin waktu saya fasilitasi di Cianjur, ada yang masih kesulitan, ternyata beliau sadar, oh Bu, saya masih memasukkan kepala sekolah di SKTPPK sehingga ditolak terus. Oh saya jumlahnya timnya masih genap gitu, itu ditolak juga gitu ya Pak. Kemudian ada yang saya sudah berkali-kali memperbaiki, tapi yang berikutnya tidak diterima, uploadnya ditolak. Nah kemarin ada informasinya bahwa adminnya, akun adminnya harus berganti gitu ya, harus jangan yang itu lagi, karena kalau yang itu sudah ditolak gitu, jadi harus diganti. Oke Bapak Ibu, ini 4 indikator yang diharapkan terjadi di satuan pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pembelajaran saudara murid. Yang kedua? Pendidik yang relatif. Yang ketiga? Iklim sekolah yang aman, perbaikan kepemimpinan. Yang keempat? Iklim sekolah yang aman.